Shalom saudaraku, salam damai sejahtera di dalam kasih Kristus. Berjumpa lagi dengan saya, Didit Yuli. Kita akan belajar berapologetika bersama-sama di channel ini. Dalam kesempatan kali ini, saya mau membahas kembali buku The Apocryphal New Testament. Jadi buku ini berisi tentang kitab-kitab apokrif perjanjian baru. Nah, apa yang mau saya bahas? Yaitu Injil Thomas. Ada apa dengan Injil Thomas? Mari kita bahas secara tuntas. Ada banyak orang yang bertanya tentang Injil Thomas ini. Benarkah Injil ini adalah tulisan Rasul Thomas atau Injil ini asli gitu ya? Dan juga tidak sedikit dari saudara-saudara kita sebelah yang mengklaim bahwa ini adalah Injil yang asli. Benarkah demikian? Injil Thomas ditemukan pada tahun 1946 di Nag Hammadi di Mesir. Nah, ketika diteliti dengan karbon, ternyata Injil ini ditulis antara abad kedua dan ketiga. Ditulis oleh orang-orang Gnostik. Nah, kitab ini sebenarnya sudah ditolak oleh bapak-bapak gereja. Itu kita bisa melihatnya di dalam tulisan bapak-bapak gereja seperti Hippolytus, Origen, kemudian Cyrillus, Eusebius. Mereka sepakat bahwa Injil Thomas adalah Injil palsu karya kaum Gnostik bidat itu. Nah, kenapa mereka mengatakan bahwa Injil ini adalah Injil palsu? Yang pertama, Injil ini berisi tentang cerita yang ajaib masa kecil Yesus yang tidak ada di dalam 4 kitab Injil kanonik. Kedua, kitab ini atau Injil Thomas ini ditulis 1 abad lebih setelah kematian Rasul Thomas. Jadi tidak mungkin Rasul Thomas yang sudah mati itu kemudian bangkit lagi menulis Injil ini. Maka dari itu Injil ini adalah Injil palsu. Sekali lagi, ini adalah Injil palsu. Kami orang Kristen menolak keras Injil ini karena Injil ini adalah karya Gnostik yang sangat berbeda dengan keempat Injil kanonik. Dalam buku ini, halaman 55, pasal yang ketiga, menceritakan tentang perbuatan luar biasa yang dilakukan oleh Yesus kecil. Dan apa yang dilakukan oleh Yesus di dalam Injil Thomas ini? Jadi, menurut Injil Thomas pasal yang ketiga, Yesus sudah bisa membuat 12 ekor burung gereja dari tanah liat ketika Yesus bermain di sungai kecil. Nah, ketika ada anak kecil yang melihat apa yang dilakukan oleh Yesus, dia berlari mencari Yusuf karena Yesus membuat 12 ekor burung tadi itu di hari Sabat. Itu melanggar hukum menurut anak kecil ini. Dan meminta supaya Yusuf datang ke Yesus dan menegur Yesus supaya tidak melakukan itu di hari Sabat. Setelah Yesus ditegur oleh Yusuf, Yesus berkata kepada 12 burung itu, "Pergilah dan terbanglah." Jadi burung itu kemudian hidup dan bisa terbang. Jadi inilah yang ditulis di dalam Injil Thomas di pasal yang ketiga. Jadi Yesus yang masih 5 tahun sudah bisa membuat mujizat 12 ekor burung gereja dari tanah liat. Nah, ini memang tidak ada di dalam Alkitab kita atau di dalam kitab suci kita. Tapi cerita ini ada di kitab suci saudara kita. Nah, apa saja yang dilakukan oleh Yesus ketika dia masih kecil? Sebenarnya ada beberapa kejadian yang luar biasa yang dilakukan oleh Yesus yang dicatat oleh Injil Thomas palsu ini, Injil palsu ini ya. Jadi salah satunya juga ketika itu Yesus bermain dengan anak kecil di atap rumah gitu ya, dan anak itu jatuh. Ketika anak itu jatuh, Yesus diminta untuk menyembuhkan anak ini atau membangkitkan anak ini karena anak ini sudah mati. Dan Yesus membangkitkan anak ini. Jadi anak yang sudah mati itu bangkit lagi dan memuliakan Yesus. Luar biasa Yesus menurut Injil Thomas. Jadi masa kecil Yesus sudah luar biasa ya. Tapi sekali lagi cerita ini tidak ada di dalam kitab suci kita atau di dalam keempat Injil kanonik. Tidak ada. Kenapa tidak ada? Karena
ini adalah Injil palsu, bidat, sesat. Sekali lagi kami menolak Injil Thomas. Kalau ada yang mau mengambilnya, silahkan, kami tidak butuh Injil Thomas. Sekian dari saya, semoga ini mencerahkan kita semuanya. Shalom, salam waras, Tuhan Yesus memberkati.